Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai International Human Rights Law dengan model peradilan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau biasa yang disingkat dengan ICTY merupakan pengadilan internasional ketiga yang dibentuk untuk mengadili individu-individu pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pelanggaran berat Konvensi Jenewa pada tahun 1949, serta genosida. Didirikan pada tahun 1993 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB, ICTY bertujuan untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan yang terjadi selama konflik di wilayah bekas Yugoslavia pada tahun 1990-an. ICTY yang bermarkas di Den Haag, Belanda, memiliki kewenangan untuk memperkarakan individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran hukum internasional lainnya selama konflik di bekas Yugoslavia. Sebagai pengadilan ad hoc yang didirikan secara khusus untuk menangani kasus-kasus terkait konflik tersebut, ICTY telah berhasil mengadili dan menghukum beberapa tokoh utama yang terlibat dalam perang kejahatan. Salah satu contohnya adalah Slobodan Milosevic, merupakan mantan pemimpin Serbia yang meninggal dunia selama persidangan pada tahun 2006. Melalui upaya tersebut, pengadilan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan hukum internasional dan menciptakan keadilan bagi korban konflik di bekas Yugoslavia. Fungsi dan tugas utama dari ICTY adalah sebagai berikut. Yang pertama, penuntutan. ICTY bertanggung jawab untuk menuntut individu yang diduga terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida di wilayah bekas Yugoslavia. Tugas utama ICTY adalah mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili secara adil dan objektif. Yang kedua, pengadilan. ICTY memiliki kekuasaan untuk mengadili individu yang telah ditangkap dan didakwa dengan kejahatan berat di bawah yuridiksinya. Yang ketiga, pemberian putusan. ICTY memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas kasus-kasus yang diajukan. Keputusan yang diberikan oleh ICTY dapat mencakup vonis bersalah atau bebas, serta penentuan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang terakhir, berkontribusi terhadap keadilan dan rekonsiliasi. Selain tugas peradilan, ICTY juga memiliki peran dalam memberikan sumbangsih terhadap keadilan dan rekonsiliasi di wilayah bekas Yugoslavia. Dengan fungsi dan tugas yang penting, ICTY berperan dalam menjalankan penuntutan dan pengadilan atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serta memberikan sumbangsih terhadap proses rekonsiliasi dan keadilan di wilayah bekas Yugoslavia. Dasar hukum ICTY sebagai bentuk penyelesaian sengketa litigasi internasional dapat ditemukan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB nomor 827 tahun 1993. Resolusi ini dikeluarkan berdasarkan pasal 39 dan pasal 41 Piagam PBB yang memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, ICTY didirikan sebagai badan peradilan internasional yang bertugas menuntut individu yang diduga terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida di wilayah bekas Yugoslavia. Dasar hukum ini menetapkan keberadaan dan yurisdiksi ICTY dalam menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi internasional yang melibatkan pengumpulan bukti, persidangan, dan pemberian putusan oleh pengadilan internasional yang ditunjuk. Salah satu kasus yang disidangkan dalam peradilan ICTY adalah kasus Ratko Mladic, mantan Panglima Militer Serbia Bosnia. Mladic didakwa atas sejumlah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang terjadi selama Perang Bosnia. Analisis tentang penyelesaian sengketa dalam kasus ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, ICTY mampu menghadirkan Mladic di pengadilan internasional dan melalui persidangan yang adil, transparan, dan akuntabel.
membuktikan tanggung jawabnya atas rangkaian kejahatan serius. Ini memberikan keadilan bagi para korban dan mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hukum internasional tidak akan diabaikan. Yang kedua, persidangan Mladic dalam ICTY memainkan peran penting dalam mengungkapkan kebenaran tentang kejahatan yang terjadi selama Perang Bosnia. Melalui persidangan ini, fakta-fakta dan bukti diungkap secara terperinci yang berkontribusi pada rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. Masyarakat internasional mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan yang terjadi dan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dalam kasus ini mencakup pemberian putusan oleh ICTY yang menghukum Mladic atas perannya dalam kejahatan tersebut. Hal ini mengirimkan pesan bahwa pelanggaran serius terhadap hukum internasional tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Pemberian hukuman yang sesuai memberikan keadilan bagi para korban dan mengirimkan sinyal kuat bahwa masyarakat internasional tidak akan mentolerir pelanggaran semacam itu. Namun, penyelesaian sengketa melalui ICTY juga memunculkan beberapa tantangan. Pelaksanaan putusan dan penahanan terdakwa setelah persidangan menjadi perhatian penting. Selain itu, beberapa pihak mungkin tidak sepenuhnya puas dengan putusan yang diberikan, menciptakan potensi ketidakpuasan dan perpecahan yang bisa mempengaruhi proses rekonsiliasi.